Oke bro, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian baik-baik saja bro. Kali ini kita di konten Nusantara bro. Kita bahas apa sih yang lagi ngetren nih di 1 minggu ke belakang. Topik-topik hangat apa yang mungkin bisa kita pelajarin ataupun menjadi manfaat buat kita bro. Oke, mari kita mulai dan let's go. Oke, berita pertama yaitu dari tim Garuda Muda kita bro, yaitu dari Nathan Chu, viral dijuluki tulang punggung timnas Indonesia. Nathan ramai dibahas netizen Indonesia, yaitu menduduki jajaran trending topik di X dengan menghimpun lebih dari 28.000 tweet. Maraknya sorotan ke Nathan ini dikarenakan penampilannya yang prima dalam laga perebutan juara 3 Piala Asia 2024 kemarin bro ya, tadi malam ya. Ini gara-gara dia melakukan ini sih yang paling heroik dia itu ketika udah nggak ada kipernya, Hernando kelewat dan dia bisa saving pula itu. Wah, itu the real gendong timnas bro yang kemarin itu. Ke di menit 70-an lah ya, kalau nggak salah ya. Momen itu dimanfaatkan pemain-pemain Irak ya kemarin yang sempat mereka down akibat gol awal Ivar dan akhirnya bisa comeback meskipun timnas belum bisa meraih kemenangan kemarin untuk mengamankan tiket ke Olimpiade bro. Cuma ya harus apa ya, menurut saya itu ya namanya orang kan pasti ada gagalnya ya, meskipun timnas kita kemarin kalah, cuma ada perbedaan level sekarang bro yang kalian harus sadari dan harus kalian camkan buat masyarakat Indonesia. Sekarang kita bicara lawannya itu nggak seperti Kamboja, Myanmar, Malaysia, itu udah dilewat bro. Artinya kita sekarang udah naik level nih. Sekarang kita bicaranya masalah tim-tim besar. Jepang, Korea, gitu udah level yang di atasnya daripada yang mungkin tahun lalu bro. Kalau tahun lalu kita jumpa Malaysia udah kayak apa ya, Royal Derby dan lain sebagainya. Sekarang harusnya kita bersyukur dengan adanya peningkatan kualitas pemain kita meskipun banyak naturalisasi ya. Semoga ini momentum yang baik buat perkembangan negara kita bro terhadap khususnya di sepak bola Indonesia. Ya, semoga aja bisa serius dan mencapai yang terbaik. Karena ya bukan skalanya sih kalau gagal kemarin ya. Cuma pasti ada banyak kesempatan karena ini Garuda Muda juga, bukan yang senior kayak gitu. Semoga yang senior lebih gokil lagi lah. Kita nantikan aja nanti perkembangan dari timnas kita bro. Oke, langsung berita kedua yaitu yang lagi rame ini masalah korupsi kemarin. 11 dosa besar dari SYL pakai uang Kementan buat istri hingga sawer artis bro. Menteri Pertanian yaitu Syahrul Yassin Limpo. Sejumlah dugaan dan fakta baru muncul dalam persidangan kasus korupsi yang melibatkan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo atau SYL dalam rangkaian sidang yang digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta. Intinya korupsi lah ya, yang digunakan bersifat pribadi dan sudah terbukti kayak gitu. Ya harus diadili, mau gimana lagi bro. Kalau negara kita pengen apa bebas namanya korupsi ya, sebaiknya kasus-kasus seperti ini tuh apa ya yang bikin cerah gitu loh, menurut saya nggak ngerti UU yang tentang perampasan semua kekayaan itu jadinya seperti apa sampai dengan sekarang. Mungkin itu juga bisa menjadi efek cerah bro, ataupun mungkin bisa yang lain lah ya. Jadi nggak ada lagi orang yang sampai berani korupsi seperti itu ya. Ini hal-hal 11 dosa yang dilakukan yaitu mulai dari uang jajan istri dikasihkan, kemudian tagihan kartu kredit, ultah cucunya bro, kemudian bayar skincare, sampai umroh itu pakai uang korupsi.
kemudian store ke partai yang disebutkan ini Nasdem bro, uang sebesar 40 juta sih, dikit ya. Sawer biduan, anjing sawer biduan. SCL membayar biduan menggunakan anggaran Kementan yang angkanya mencapai 50 sampai 100 juta. Kemudian uang kondanan dan cicilan Albert. Dari temuan ini sih kayaknya dia apa ya? Bukan kelas kakap gitu loh bro, korupsinya. Ya karena mungkin ini adanya kekuasaan kemudian sikap tamak manusia lahir dan hal-hal yang lumrah sih menurut saya yang dilakukan dia ketika punya duit banyak. Ya manusiawi lah ini si SYL ini dengan dosa-dosanya ini. Jadi nggak terlalu yang bener-bener kelas berat gitu korupsinya, kemudian alirannya sampai kemana ya hanya segitu-gitu aja ke istri, kemudian keluarganya, kemudian hal pribadi, sewa biduan, ya seperti itulah bro. Umumnya lazimnya seorang pria ketika mendapatkan duit banyak ya bro, apalagi dari hasil korupsi. Mantan Menteri Pertanian ini, SYL didakwa menerima gratifikasi dan memeras anak buah dengan total nilai yaitu 44 miliar. Kayaknya ada yang lebih gede sih bro. Yang menurut saya ini sih kayaknya gorengan ya, gorengan untuk menutupin hal yang lebih besar. Cuma ya nggak tahu lagi lah. Ya semua apapun itu besar atau kecil, semoga negara kita bebas lah dari orang-orang yang seperti ini bro. Oke, next. Kemudian berita selanjutnya yaitu pencurian di klinik Athena milik dari Dr. Richard Lee yang ternyata hanya konten. Kembali lagi, Dr. Richard Lee ngeprank Indonesia ini kayaknya bro. Ataupun emang dokter ini salah satu yang suka kontroversial. Video Dr. Richard menyampaikan keluhan tentang kliniknya di Padang, Sumatera Barat yang dia sebut kemalingan, membuat heboh. Pernyataan soal kemalingan yang disuguhi rekaman CCTV dari aksi itu ternyata hanya konten. Kadang konten itu bisa bermata dua sih bro, jadi hati-hati buat kalian ya, apapun ya. Kayak kemarin itu ada kasus juga dari siapa ya, tiktokers kalau nggak salah, Galih dan itu ya, kepleset sedikit padahal ngomongnya, cuma ya jatuhnya ke penjara juga sih bro. Jadi hati-hati ya buat kalian ya, ketika konten itu pilih lah ya bro, jangan sampai melukai orang, menyenggol apapun yang bersifat sensitif. Ya paling aman kalian itu membuat konten yang edukatif lah ya, meskipun peminatnya dikit tapi apa ya, cari yang aman namanya bro, daripada kalian ngebet pengen tren tapi akhirnya ya nggak sesuai dengan plan kalian, malah dipenjara kan, kasihan gitu lah ya. Gimana nasib orang tuanya, gimana dia masih muda, susah bro kalau kalian mikirnya pendek seperti itu. Kemudian berita selanjutnya yaitu misteri mayat wanita dalam koper yang terkuak. Ini kemarin ramai juga di Bekasi. Ada penemuan mayat di koper dan ternyata dia dibawa itu dari Bandung kalau nggak salah bro. Misteri kematian RM 50, perempuan yang jasadnya ditemukan di dalam koper di Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, mulai terkuak satu persatu. Tanda tanya mulai terjawab, termasuk perihal motif pembunuhan yang dilakukan oleh pria berinisial AARN. Polisi menduga motif ekonomi menjadi latar belakang kasus ini, sebab ARN sempat mencuri uang senilai 43 juta. Saat dibawa korban, uang belakangan diketahui milik perusahaan tempat ARN dan RM bekerja. Anjir ini. Jadi mereka itu satu perusahaan. Kayaknya yang ceweknya ini di bagian keuangan dan kemudian si cowoknya lagi BU. Ya udah disikat kayak gitu bro.
Dan kemudian faktanya itu ternyata dia mau nikah si cowoknya ini. Berarti kalau mau nikah kan umurnya ya pasti 30-an sekian lah bro. Dan RM ini umurnya 50-an. Kemudian mereka terlibat asmara. Kok bisa gitu loh ya. Kenapa buat kalian itu masih mau gitu ya, bro? Cowok umur 30-an dengan cewek umur 50-an. Itu buat antisipasi kalian. Pasti ketika ada perbedaan yang sangat timpang itu pasti ada motif di baliknya itu bro. Jadi hati-hati buat kalian. Nggak mungkin itu sesuatu yang lumrah gitu ya. Jadi hati-hati ya. Ya jatuhnya kayak gini kan. Nyawa korban diambil, duit dari perusahaan dibawa kabur buat nikah sama si AARN ini. Ini sih udah level biadab sih bro. Cuma parahnya lagi yang kasihan itu suaminya dari si RM sama keluarga si korban dituduh bahwa dia yang membunuh dan lain sebagainya. Sebelum terungkap bahwa yang dia malah yang selingkuh ini ya, istrinya yang selingkuh di kantor sampai akhirnya tewas gara-gara ya cintanya tadi, entah mungkin ada internal dari percintaan itu tersebut atau emang karena hanya dimanfaatkan dari si ARN. Yaitu salah satu pentingnya edukasi menurut saya itu ya, ketika kalian pikirannya pendek, wawasannya kurang, yaitu akhirnya cinta dan si cowoknya ya tanpa pikir panjang langsung terjadi pembunuhan dan lain sebagainya, ya merugikan. Akhirnya apa? Balik lagi ke penjara. Gimana nasib dari keluarga kalian ketika kalian berpikir pendek seperti itu? Gimana nasib dari korban yang ditinggalkan? Ya udah suram lah masa depan kalian kalau seperti itu bro. Nggak ada bisa yang kalian perjuangkan lagi, nggak ada opsi ataupun goals yang pengen kalian lakuin lagi, ya pasti udah stuck di situ, penjara bro. Itu pasti lama lah kayak gitu ya. Kayak gitu kan pasti perencana pembunuhan yang direncanakan. Nah, susah itu. Menurut saya sih fokus aja ada akhirat lah kayak gitu ya, di penjara. Gak usah mikir duniawi lagi. Kalau duniawi udah pasti lewat kalian. Ya berbanyak istighfar dan lain sebagainya. Mungkin seperti itulah, sholat tobat dan lain sebagainya. Siapa tahu bisa diampunin ya. Meskipun ya nggak ngerti ya kayak gimana. Sekali lagi buat kalian hati-hati terhadap apa ya, cinta itu emang bikin semua buta dan akhirnya ya kayak gini bro. Cuma ada hikmahnya sih dari sisi cowoknya, karena dia mau menikah pakai uang perusahaan yang dibunuh, akhirnya nggak jadi ya. Si cewek dari si cowoknya yang pembunuh tadi nggak jadi nikahin pembunuh ini. Kalau jadi ya gimana itu bro. Untungnya itu. Kemudian si mungkin dari suaminya si korbannya itu ya dibukakan ya. Itu emang mungkin sudah takdirnya seperti itu. Gak ngerti lagi sih. Emang dunia ini sulit ditebak bro. Kemudian berita selanjutnya yaitu yang lagi rame juga, yaitu heatwave landa Asia Tenggara bro. Kemudian ini juga cuaca panas ekstrim lagi ini di Bekasi juga, nggak tahu kenapa kerah aja kayaknya. Fenomena heatwave ataupun gelombang panas jadi sorotan karena melanda sejumlah negara Asia Tenggara beberapa pekan terakhir. Fenomena ini pun ramai dibahas di medsos. Jutaan orang di negara Asia hingga Asia Tenggara terdampak dari fenomena heatwave yang menyebabkan terjadinya cuaca ekstrim. Akibat beberapa sekolah dipaksa sampai tutup. Produktivitas lahan pertanian menjadi terganggu, bahkan aktivitas warga di luar ruangan dibatasi karena dapat mengancam kesehatan masyarakat. Betapa ya gimana ya, musuhnya alam sih nggak bisa diprediksi. Kayak bencana kayak gitu sih emang susah sih diprediksi. Ini panas aja loh bro, cuma bikin kita nggak produktif jadinya gitu loh. Jadi hati-hati buat kalian ya. Kalau kalian nggak ngerti heatwave itu apa, yaitu ini dilansir dari laman National
Weather Service. Heatwave atau gelombang panas adalah periode cuaca panas tidak normal yang umumnya berlangsung selama lebih dari 2 hari. Gelombang panas dapat terjadi dengan ataupun tanpa kelembapan yang tinggi. Ini ada tips ataupun dari cuaca yang ekstrim biar kalian itu nggak terjadi masalah, bro. Yang pertama, mengetahui rencana ke depan tentang cuaca hari ini, minggu ini, ataupun bulan ini untuk membantu merencanakan aktivitas di luar ruangan. Ini kayaknya buat di luar negeri ya. Tapi kalau di Indonesia ya cuma gerah aja sih, bro. Solusi terbaiknya ya cuma minum es teh, nggak ada yang lain. Minum es teh. Yang paling penting sih ya hindari buat kalian biar nggak dehidrasi sih. Kalau masalah panas, ya jangan keluar, udah di rumah aja kayak gitu. Itu sih intinya. Jangan sampai dehidrasi, karena kalau dehidrasi ya nanti ngaruh kemana-mana, sakit dan lain sebagainya, bro. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat ya buat kalian informasi kali ini. Semoga apa yang kita bahas di minggu ini dan di minggu kedepannya lebih menarik, bro. Oke, sekian dari saya. Semoga kalian terhibur dengan konten ini. Ketemu di konten selanjutnya dan siap.